Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes, ini adalah konten permintaan maaf karena sudah disindir sama Mas Riku Rahdan. Kapan nih Aisyahnya? Kita udah take. Tapi suaranya pada saat bukan hilang, berisik banget. Oh, berisik pas banget. Pas itu berisik banget. Di sini juga di kurator juga pas banyak orang gitu. Jadi mohon maaf. Dan tapi kebetulan ternyata pas take awal tuh 2 volume. Masih volume 1 2. Nah, kebetulan ini udah ada yang dan ketiga. Untung banget kita bacanya 3 volume ya. Jadi beneran apa ya? Kalau kemarin kita pas review 1 2 itu masih ngawang gitu, tapi volume 3 ini udah jelas. Ya, betul. Ya udah menjelaskan, semakin mantap lah. Menjelaskan komiknya itu mau ngapain. Dan sudah ada bahasa Jepangnya. Ya. Nah, Aisyah Tomodachi ini masih sama Ihsan Komik masih sama Ihsan Komik masih. Nah, kalau volume 1 itu dari Papillon, volume 3 dari Getter. Oh iya betul. Karena perubahan nama aja. Basically sama aja. Karena perubahan nama aja. Ya, jadi dari Papillon jadi Getter. Yes. Tapi cetakannya juga berbeda. Jadi kalau yang ini tuh lebih pakai pakai apa? Binding. Pakai binding. Volume 1-nya pakai binding, ini yang staples. volume pakai staples. Ya, karena jumlah halamannya aja, teman-teman. Aku pribadi lebih suka yang staples sih, Mas. Ringkas ya? Volume 3 pakai pakai binding juga. Oh iya. Aku lupa staples sih karena ringkas aja. Oh iya. Nah, jadi kenapa jumlah halamannya berbeda? Sebelum itu Aisyah Tomodachi ini kalau diartiin teman Aisyah teman Aisyah. Ya. Teman Aisyah. Jadi pada awalnya tuh mungkin kalau aku skeptis, tapi ternyata kayaknya Daris juga kayak ini, apakah ini akan menjadi komik anak-anak atau komik Islami anak-anak seperti yang selama ini mungkin kita pernah temui gitu. Tapi ternyata setelah baca volume 1 yang lebih tebal daripada yang lainnya tuh kayak, oh ternyata ini ada maksudnya. Ternyata ini ada maksudnya. Terus makanya pakai nomor ya? Makanya pakai nomor. Terus yang kedua, feel-nya berbeda, lebih tipis. Kenapa lebih tipis? Nanti juga kita akan sampaikan. Sampai yang ketiga lebih, oh ternyata emang ini proper. Ini proper. Dan di konten yang gagal itu aku tidak rilis. Iya, tidak rilis. Aku bilang sama Daris bahwa Mas Alfarobi mah emang udah veteran komik Indonesia. Dari zamannya Wizard Indonesia terbit tuh udah ada komik-komiknya Papillon dan ada nama Mas Alfarobi di sana. Jadi secara pengerjaan ini oke banget, meskipun ini pengerjaannya Getter Studio, dan yang namanya studio Getter Studio ini sudah menjadi kantor teman-teman, di mana ada banyak yang terlibat di sana, teman-teman, entah itu teman-teman magang atau yang lain-lainnya gitu. Jadi tapi secara otak itu Mas Alfarobi yang menahkodai gitu. Jadi ini asik. Oke Riz, kita masuk ke buku pertama Riz. Buku pertama terasa lebih tebal, memang lebih tebal. Dan ini memang yang paling lemah dibandingkan dari buku kedua dan ketiga. Soalnya untuk komik anak isinya terlalu dalam tanda kutip berat. Iya, mengenalkan karakter juga. Cukup capek. Iya. Cukup capek. Iya. Sebagai komik anak ya, sebagai komik anak. Dan ini sci-fi-nya luar biasa. Sci-fi-nya luar biasa. Betul. Jadi di sini robotikanya, bentuk-bentuk robot itu kental sekali, yang ternyata di volume selanjutnya tuh nggak terlalu harus kayak gitu gitu loh. Jadi ini lebih cocok dibacakan buat anak. Betul. Yang volume 1 ya? Betul. Nah, kasihan orang tuanya sih. Kasihan orang tuanya. karena cukup banyak istilah-istilah yang emang agak asing. Dan panelnya kecil-kecil tuh. Dan panelnya kecil-kecil. Ya. Aku nggak ngerti kenapa ini jadi begini. Tapi sepertinya teman-tean di Papillon pada saat masih Papillon juga memahami keluhan dari yang baca. Nah, di volume 2 gede-gede panelnya. Panelnya gede-gede, ceritanya lebih sederhana. Karakternya lebih fokus, dilucuin. Iya. Kalau ini tuh yang volume 1 yang lucu ada. Tapi kenapa fokusnya di robot-robotnya ya? Kenapa fokusnya di sci-fi-nya ya? Nah, itu kita dulu awalnya agak salah persepsi kayak Arale-nya Akira Toriyama, tapi ternyata tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Memang setelah baca volume 3 jadi oh ya udah, memang ini komik anak sih. Nah, aku di konten yang sebelumnya tuh lupa. Ini kan si Tora ya, namanya kalau nggak salah. Ya, nah, berhubung sekarang sudah tayang animenya Yaiba
ini mirip banget Iya. sama temennya. Mungkin Mas Alfarobi itu karena secara usia juga pasti udah ngalami anime dan mangganya Yaiba di zaman dulu di TPI tayang gitu. Dan itu oke-oke aja. Oke aja, oke aja. Kalau kita ngelihat Aisyah itu pasti langsung kerasa Arale. Arale jelas. Arale berhijab. Berhijab. Dan kelakuannya Tapi dia nggak robot kan? Enggak. Dia nggak robot. Tapi dan kelakuannya tidak ngacau. Tidak ngacau. Betul. Nah, tadi aku udah nyebutkan Riz bahwa di volume 2 dan ketiga nih tentang ya dari juga udah ngulangin bahwa sci-fi robotiknya tuh di tone down. Sangat. Tapi lebih ke teman-temannya Aisyah, Lebih ke interaksi. Nah, dan yang menariknya adalah yang kedua dan ketiga. Yang kedua lebih terutama feel dakwahnya lebih kental. Ada kalau nggak salah ada ayat, ada hadis. Kalau nggak salah ya, yang di sini lebih kecil, lebih berkurang. Kayaknya juga biar reach-nya lebih gede ya. Betul. Karena betul. mungkin ya sekali lagi aku merasa masukan-masukan yang datang dari siapapun ke Papillon atau Getter untuk Aisyah, mereka sangat mengakomodir. Terbukti dari volume 1, volume 2, volume 3 itu arahnya beda-beda. Tapi nafasnya sama-sama nafas anak. Betul. Volume 1 kurangnya apa diperbaiki di volume 2. Volume 2 kritikannya mungkin apa diperbaiki di volume 3. Itu buatku menyenangkan sebagai pembeli. Karena kalau jujur ya, kalau untuk anak, kita kan butuhnya yang mudah. Betul. Yang anak tuh ngerti harus ingin mana gitu. Bukan yang main agak berbeda kalau aku koleksi komik buat diriku sendiri. Ya, nyari yang monster lah. Nah, aku pengennya dikejutkan. Iya. Aku malah terserah komikusnya mau ngapain. Betul. Tapi kalau untuk anak kita butuh spesifik yang sesuai dengan mudah dicerna. Dan nafas-nafas parenting masing-masing. Ya. Dan tipis-tipis gini kan nafas-nafas pendek ya. Baca pendek selesai. Makanya kenapa gitu. pendek itu good. Tadi aku bilang gitu untuk komik anak. Di samping itu secara produksi juga lebih cepat. Sehingga lebih bisa berkala. Dan aku salut banget secara kualitas visual nggak berkurang. Ya. Maksudnya studio sih Mas. Ya memang. Tapi kan ya kita studio juga ada yang fluktuatif kan gitu. Jadi ini menarik. Yang ketiga. Harganya juga murah. Berapa? 40-an. Oke. Gitu. Full color ya. Ukurannya gede. Dan bisa dibeli di Kuratoru. Silakan. Tidak pernah diposting sama Nanas. Nggak, bercanda. Oke. Itu. Nah, jadi yang ketiga ini menarik karena udah melibatkan hewan. Dan memilih semut karena semut ada di Al-Quran disebutkan. Volume 4 gitu. aku sangat menunggu dan pasti aku beli lagi. Volume 4 udah ada covernya belum ya? Belum ada ya? Dan terbitnya cepat-cepat kok. Iya, harusnya sih. Habis beli volume 2 kita udah langsung dapat volume 3 loh pasti. Nah, ya buat teman-teman di Getter Studio, terutama Mas Alfarobi, kalau ternyata ini bisa berlanjut, aku sih berdoanya mudah-mudahan ini bisa sustain ya gitu. Aku rasa ini tuh bacaan yang ya dibutuhkan sama anak-anak sih. Harusnya sih dibutuhkan sama anak-anak dan orang tua. Harusnya. Jadi ya kami sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang sudah punya anak karena sekali lagi komik anak itu cukup susah dicari di Indonesia. Apalagi komik anak yang benar. Ya, ini kalau kalian belum baca ini kayak mungkin ngadi-ngadi, oh ini anak kecil cewek hijaban punya temen harimau terus ada robot-robot, profesornya kan advance sekali ya gitu. Tapi pada saat kita baca kita nggak ngerasa itu ngadi-ngadi, kita nggak ngerasa itu dibuat-buat. Ini tuh ngalir karena fokusnya bukan ke apa yang ada di sana, tapi apa yang menjadi pelajaran. Dan itu komik anak. Dan itu komik anak. Itu komik anak emang fokusnya adalah deliver agar mudah dicerna sama anak-anak. Bukan segrand mungkin, tapi sesimpel mungkin. Dan itu sulit. Itu sulit sekali. Oke. Tanpa terkesan ceramah ya. Itu yang paling susah. Nggak menggurui. Itu apapun mengguruinya, bukan cuma sekedar agama ya. Tapi biasanya komik anak jatuh ke kalian harus gini, kalian harus gitu. Nah ini untungnya berhasil menghindari hal-hal seperti itu. Dan ini sebenarnya kalau dijadikan kartun menyenangkan sih. Menyenangkan. Aku nggak tahu apakah ada sudah terrencana. Oke teman-teman, itu aja untuk Aisyah Tomodachi. Silahkan dicari dan dibeli di Kuratoru ada. Silahkan kasih masukan juga ke Getter Studio. Jadi mudah-mudahan produk untuk anak ini lebih banyak ya di komik Indonesia gitu. Sampai ketemu di konten ngobrol selanjutnya. Yes, bye.